Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hanya akan berlangsung paling lama dalam waktu 30 menit. Nanti rekan-rekan wartawan setelah tim memberikan penjelasan akan diberikan kesempatan untuk bertanya, tapi saya inginnya bertanyanya dua gitu ya, jadi biar lebih enak menjawabnya gitu. Itu saja sih. Oke, baiklah, kita akan segera memulai acara konferensi pers kita. Untuk tempat dan waktu saya serahkan kepada Pak Arman Hanis. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam acara konferensi pers kami terkait mengenai perkembangan laporan dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami, yaitu Ibu PC, yang sama-sama kita ketahui bersama. Nanti akan kami sampaikan konferensi pers kami apa yang hal-hal yang perlu rekan-rekan media perhatikan. Nanti akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Sarmauli Simangunsong. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media. Ya, pada siang hari ini perkenankan kami tim kuasa hukum Ibu PC menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibu PC adalah warga negara Indonesia yang patuh terhadap hukum dan berkomitmen untuk menjalankan seluruh kewajiban hukum sampai saat ini. Ibu PC adalah seorang ibu, seorang perempuan yang juga layak dan sepantasnya memperoleh perlakuan hukum yang adil atas segala yang dialami pada kasus yang kini sedang ditangani oleh instansi kepolisian. 2. Ibu PC telah membuat laporan polisi tanggal 9 Juli 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan seksual. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 289 KUHP dan pasal 4 Junto pasal 6 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau bisa nanti kita sebut sebagai UU TPKS. 3. Tujuan utama disahkannya UU TPKS pada 9 Mei 2022 adalah untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual sekaligus melindungi korban dari segala dampak langsung dan tidak langsung, bahkan kriminalisasi korban yang sering terjadi dalam kasus-kasus sejenis. 4. Undang-Undang TPKS menjamin tersedianya pendampingan secara klinis maupun psikologis yang independen kepada korban agar para korban memiliki kesiapan fisik dan mental yang cukup dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan berlangsung. 5. Laporan Ibu PC telah diambil alih oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Laporan sudah ditindaklanjuti dan dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan sesuai SP Sidik 1351/2022/Ditreskrim tanggal 18 Juli 2022. Selaku penasihat hukum Ibu PC, kami memiliki harapan yang besar agar proses tindak lanjut laporan tersebut dapat berjalan cepat, adil, dan transparan. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kedua pada tanggal 22 Juli 2022 dan yang ketiga pada tanggal 25 Juli 2022
yang secara terang menyatakan bahwa penyidik telah melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi dan telah mengirimkan surat ke instansi-instansi yaitu LPSK, P2TP2A, Ketua Ikatan Psikologis Klinis Indonesia, Ketua Asosiasi Psikolog Klinis Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, dan akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli psikologi dan ahli pidana kekerasan seksual. 7. Berdasarkan Undang-Undang TPKS, teknis penyusunan BAP terhadap korban TPKS berbeda dengan teknis penyidikan kasus-kasus lainnya. Orientasi dan perlindungan kepada korban menjadi kunci utama suksesnya pengungkapan kasus ini secara terang benderang. Keterangan korban merupakan alat bukti yang sah, yang kemudian akan ditambah dengan keterangan ahli dan saksi lainnya. 8. Ibu PC adalah warga negara yang taat hukum serta mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan. Ibu PC telah memberikan keterangan pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Saya ulangi, Ibu PC telah memberikan keterangan kepada penyidik pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Dalam Undang-Undang TPKS, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk menetapkan status terlapor menjadi tersangka. Demikian siaran pers ini kami sampaikan teman-teman, terima kasih. Hormat kami Jakarta 4 Agustus 2022, kami tim kuasa hukum Ibu PC. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan, Bang Ibu? Tidak? Kita akan mulai sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan. Tolong sebutkan dari media mana ya dan namanya ya, Mbak ya. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Liz dari Metro TV. Saya ingin bertanya, sebenarnya saat ini bagaimana kabar atau kondisi dari Ibu Putri, dan juga benarkah isu yang selama ini beredar bahwa ada sejumlah luka di tubuh Ibu Putri seperti memar yang membuat Ibu Putri sampai saat ini belum bisa muncul di publik. Dan juga apa sebenarnya alasan Ibu Putri sampai saat ini belum dapat memberikan keterangan atau memenuhi panggilan dari LPSK, padahal menurut LPSK ini sudah dilakukan pemanggilan beberapa kali dan apabila kembali tidak hadir ini terancam untuk ditolak permohonannya. Sejauh ini apakah juga nanti akan ada pemeriksaan lanjutan seperti yang tadi sudah disebutkan, 3 kali pemeriksaan kepada penyidik ini sudah disampaikan oleh Ibu Putri, apakah selanjutnya akan ada pemeriksaan kembali terkait dengan hal ini, terlebih saat ini Baradae ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, mungkin satu dulu kali ya, karena banyak panjang gitu ya. Silakan, Bang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Mengenai apakah keadaan Ibu Putri sekarang sampai semalam, saya hampir setiap hari, setiap malam saya ketemu dengan klien kami, yaitu Ibu PC. Keadaannya sampai hari ini, tadi pagi saya juga masih mendapatkan informasi psikolog klinis yang menangani Ibu PC masih datang dan melihat keadaan Ibu PC. Ibu PC selama saya lihat, setiap hari saya bertemu, Ibu PC masih dalam keadaan terguncang dan trauma berat. Saya setiap ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan selalu melalui psikolog klinis. Ini harus saya sampaikan bahwa yang menangani adalah psikolog klinis yang ditunjuk oleh Polda Metro Jaya.
ya. Jadi setiap hari saya lihat kondisinya masih sulit untuk berkomunikasi dengan saya. Ini saya selaku penasihat hukum juga sulit untuk bertemu beliau, berkomunikasi, bertemu selalu. Pertanyaannya tadi, ada memar, ada luka, saya jawab tidak. Tidak ada sama sekali. Secara fisik itu tidak ada sama sekali luka, tidak ada memar, tidak ada atau apapun yang disampaikan berdasarkan isu-isu yang ada saat ini. Jadi saya tegaskan tidak ada. Saya lihat berkomunikasi memang selalu pertanyaan saya melalui psikolog klinis. Itu pun kalau psikolog klinis tidak ada, saya hanya datang melihat, menyampaikan salam, meminta Ibu PC tegar, tapi Ibu PC terus menangis dan tidak bisa berkomunikasi. Mengenai panggilan LPSK, pertama kali kami mendampingi pertemuan hari Sabtu 2-3 minggu yang lalu, tanggal 2-3 minggu yang lalu itu di kediaman, saya mendampingi LPSK dengan Komnas Perempuan dan didampingi oleh psikolog klinis. Itu asesmen, tapi saya melihat memang masih sulit untuk menjawab, dan pada saat itu kami juga selaku kuasa hukum diminta untuk keluar. Itu tanggal 16 Juli, hari Sabtu, dengan Komnas Perempuan. Komunikasi pada saat itu juga masih sulit. Setelah itu ada pemanggilan berikutnya yang sama-sama kita ketahui, kami hadir. Kami hadir mewakili Ibu PC menyampaikan bahwa Ibu PC belum bisa untuk memberikan keterangan di LPSK, dan kami akan berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan atau asesmen di rumah atau di kediaman Ibu PC. LPSK sudah menyetujui. Waktunya kapan, kami juga harus tetap berkoordinasi dengan psikolog klinis yang menangani. Jadi apa yang disampaikan bahwa kondisi beliau sudah dilihat langsung juga oleh Komnas Perempuan maupun LPSK. Jadi bukan karena Ibu PC tidak mau menghadiri, kondisi saat ini belum memungkinkan untuk itu. Mengenai panggilan, pemeriksaan yang ada, yang sebelumnya, itu saya juga mendampingi dan psikolog klinis juga ikut mendampingi. Apa yang disampaikan pada saat pemeriksaan itu juga dilakukan di kediaman. Dengan terputus-putus karena kondisi Ibu PC masih terguncang, tetapi pelan-pelan ditanyakan dan sampai dengan tuntasnya pemeriksaan. Panggilan sekarang, karena ini sudah beralih ke Dirtipidum Bareskrim, dilimpahkan, kami sudah menerima panggilan untuk pemeriksaan Ibu PC yang harusnya hari ini. Kami juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke penyidik bahwa karena keadaan Ibu PC saat ini belum bisa menghadiri panggilan dan pemeriksaan di Bareskrim, dan kami mohon untuk melakukan koordinasi. Apabila ingin melakukan pemanggilan atau pemeriksaan, kami berharap penyidik dapat memeriksa Ibu PC di kediaman dengan didampingi psikolog klinis. Itu yang kami minta. Saat ini kami tetap berkoordinasi dengan penyidik untuk dapat melakukan pemeriksaan. Karena proses ini kami juga minta agar dapat diproses dengan cepat. Artinya, Ibu PC dalam kondisi seperti ini memang sulit. Kami ingin juga mengajukan permohonan kepada penyidik, karena ini ada 2 perkara, ada 2 pemanggilan. Satu laporan kami, satunya laporan mengenai laporan dari pihak keluarga Y. Itu Ibu PC sebagai saksi. Kami ingin berkoordinasi dengan penyidik agar pemeriksaan korban kekerasan seksual ini tidak dilakukan berulang-ulang, karena akan mengingat terus kejadian yang dialami oleh korban. Inilah yang akan kami komunikasikan dengan penyidik, karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu diatur bahwa boleh
boleh dilakukan rekam pada saat pemeriksaan dan tidak diulang-ulang lagi pemeriksaan. Ini sudah 3 kali pemeriksaan yang sudah dialami oleh klien kami. Setiap pemeriksaan itu saya melihat sendiri selalu langsung down, selalu turun kondisinya. Saya tidak bisa menjelaskan kondisinya secara detail karena itu visual klinis yang bisa menjelaskan. Tetapi saya melihat sendiri kondisinya turun setiap pemeriksaan. Makanya kami akan bermohon kepada penyidik apabila dilakukan pemeriksaan, klien kami minta direkam agar pemeriksaannya tidak berulang. Karena korban kekerasan seksual ini sangat down apabila harus mengulang kejadian yang dialaminya. Demikian. Ada yang mau ditambahkan dari Bang Patra, Mbak Berlian? Tidak ada. Baik, pertanyaan kedua mungkin dari rekan media. Ya, tolong nama dan sama dari media mana ya Pak? Ya, selamat siang Ibu, Bapak sekalian. Izin Pak, saya Rizky dari MNC Portal atau Okezone, ingin bertanya terkait hubungan keluarga antara Ibu PC dengan Bapak Ferdy Sambo. Ini untuk hubungan keluarga sendiri, Ibu PC dengan Bapak Ferdy Sambo, apakah tidak ada masalah atau baik-baik saja? Dan bagaimana juga hubungannya dengan anak-anaknya? Yang kedua, pertanyaan saya, tadi kan sudah disampaikan bahwa Ibu PC mengalami trauma ya. Ada traumatik di sini karena pelecehan seksual. Nah, di sini Komnas Perempuan sudah menangani Ibu PC belum? Kalau sudah, apa yang dilakukan sama Komnas Perempuan? Yang ketiga, terakhir, ini di sini kan sempat ada spekulasi bahwa Brigadir J sempat membeli kue saat merayakan anniversary di Magelang. Anniversary antar hubungan Ibu PC dengan Bapak Ferdy Sambo, benarkah itu? Sempat membeli kue, gitu saja. Terima kasih. Ya, langsung dijawab dulu ya, biar enak. Terima kasih pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Pak Trenzit. Pertama yang saya mau sampaikan, Ibu Bapak, teman-teman, sobat sahabat, ya. Sebenarnya kita ini terikat Undang-Undang 12. Ya, tahun 2022, siapapun dia, karena undang-undang ini berlaku untuk semua. Nah, dalam undang-undang ini, ya sekaligus ini mensosialisasikan sebenarnya undang-undang ya yang baru ditandatangani oleh Pak Presiden Jokowi ini. Ada larangan-larangan yang sebenarnya tidak boleh dan ya mesti kita paham. Yang pertama, ya, kita semua menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban, nggak boleh. Baik dalam pemberitaan ataupun ya dalam perkataan. Ini amanat undang-undang. Tidak boleh kita menunjukkan sikap dan mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban. Makanya sering dalam kesempatan itu saya protes. Kami protes ke kuasa atau komentator yang menyampaikan bahwa tidak mungkin ini, atau masa sih berani bawahan sama istri atasan, nggak boleh. Ini amanat undang-undang ini. Yang kedua, beban pembuktian itu bukan sama Ibu PC. Ya, saya ulangi. Beban pembuktian itu bukan dibebankan kepada klien kami, bukan. Ya, tanpa pemeriksaan, ya, hanya verifikasi laporan itu sebenarnya sudah cukup. Yang ketiga, menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi ya kepada media massa dengan menyebut nama lengkap, itu sebenarnya dalam undang-undang itu udah kena penalti itu kalau bisa dimasalahkan, nggak boleh ya. Nah oleh karenanya
kami fokus, tim kuasa ini fokus mengawal laporan itu. Sehingga ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya privacy, urusan keluarga, itu kami mohon izin Bang, ya kami tidak bisa menjawab. Tapi yang kami mau sampaikan di sini adalah ya terutama jurnalis perempuan. Bayangkan kalau keluarga kita, ada istri kita, ada teman kita ya yang memang menjadi juga korban kekerasan seksual. Kalau seorang istri jenderal saja diperiksanya berulang kali, ini bisa membuat takut masyarakat korban nanti untuk melapor, terutama kaum perempuan ini. Kenapa? Karena bisa dihakimi itu jadi 3 kali dia. Dihakimi oleh keluarga yang nggak percaya, dihakimi oleh masyarakat yang nggak percaya, dan dihakimi pada saat kalau di persidangan itu di pembuktian. Itulah makanya kita mohon sama teman-teman ya, kita mau terangkan tim kami lengkap ini loh, kami fokus pada laporan kekerasan seksual yang diatur di KUHP dan pasal 4 junto pasal 6 undang-undang ya kekerasan seksual. Ya. Jadi kalau misalnya ya ada pertanyaan, kenapa belum memberi keterangan, kenapa belum itu, ini sudah dijawab. 3 kali, ya saya ulang, 3 kali klien kami sudah memberi keterangan dan itu sudah cukup. Dalam Undang-Undang 12 tahun 2022, satu saksi berkesesuaian dengan alat bukti lain, misalnya psikolog, hasil psikolog, itu sudah bisa menetapkan tersangka. Begitu loh. Ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk ya memberikan penderitaan yang lebih. Saya ulang, memberikan penderitaan lebih terhadap korban yang melapor. Bayangkan kalau itu yang melapor, sekali lagi, teman kita, istri kita, ibu kita, tetangga kita, korban perempuan. Mau di mana kita hormati undang-undang TPKS ini? Nah, jadi kalau untuk pertanyaan terkait dengan privacy, keluarga, ya itu kita nggak fokus di situ. Tapi kami mohon kepada media, ya bisa juga ikut kita mensosialisasikan dan memahami undang-undang TPKS demi yang disebut tadi ya, kalau ada tetangga kita, istri kita mengalami hal yang sama, sekali aja sudah cukup. Apa benar saudara mengalami? Benar. Apa benar saudara ya mengalami kekerasan atau diancam? Benar. Apa benar saudara ya lalu ditanya bagaimana kejadiannya? Oh begini begana. Itu proses pemberian keterangan sebenarnya verifikasi terhadap laporan. Kalau sudah dilakukan sudah. Jadi undang-undang TPKS sekali lagi teman-teman tidak memberikan bukti ya atau tidak membebankan pembuktian itu terhadap korban. Kalau enggak ada yang lapor nanti perempuan. Percaya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Intinya sudah ada semua di di press release kita ya. Tadi ketum nggak kenalkan sih, ini ketua koordinator ya Arman Hanis ya, Arman Hanis. Lalu ada rekan saya Sarmauli Simangunsong ya, saya Patra MZ, dan ini ada rekan saya juga ya Berlian Simbolon, jadi jangan ketukar nanti ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan Bang?
Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Baru saja tadi kita mendengarkan bersama keterangan pers terkait kasus dugaan pelecehan seksual dari istri Verdi Sambo yang disampaikan oleh 3 kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari istri Verdi Sambo, yakni Arman Hanis, Sirmauli Simangungson, dan Patra M. Zen. Ada 8 poin yang disampaikan dalam keterangan pers kali ini. Di antaranya yang pertama, PC ini adalah WNI yang patuh hukum dan berkomitmen menjalankan kewajiban hukum, di mana PC sendiri merupakan seorang ibu perempuan yang juga layak mendapatkan sepantasnya perlakuan hukum yang adil. Poin yang kedua yang disampaikan kuasa hukum, PC sudah membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelecehan seksual. Sementara untuk poin selanjutnya, yakni poin yang ketiga adalah terkait tujuan utama disahkannya Undang-Undang TPKS adalah untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual dan untuk melindungi korban. Poin yang keempat disampaikan terkait Undang-Undang TPKS, pemirsa, yang menjamin tersedianya pendampingan secara klinis dan independen agar korban memiliki mental yang cukup. Sementara untuk poin yang kelima disampaikan terkait laporan PC telah diambil alih oleh Polri dan sudah ditindaklanjuti dari penyelidikan ke penyidikan. Yang poin yang keenam disampaikan penasehat hukum kemudian memiliki harapan besar agar proses tindak lanjut dapat berjalan cepat, adil, dan juga transparan. Sementara untuk poin yang ketujuh disampaikan orientasi terhadap korban ini menjadi kunci dalam pengungkapan kasus secara terang benderang. Dan poin yang terakhir yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari istri Verdi Sambo adalah PC mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan dan telah memberikan keterangan pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Dan dalam Undang-Undang TPKS, keterangan saksi atau korban dan 1 alat bukti sudah cukup untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka. Demikian penyampaian yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari istri Verdi Sambo dan kami masih akan menantikan kelanjutan dari informasi berikutnya dalam program Metro TV lainnya. Demikian Breaking News Metro TV, kami lanjutkan kembali pemirsa program-program Metro TV lainnya sesaat lagi.